Perekonomian sebuah negara ibarat fondasi yang menopang kesejahteraan rakyatnya. Ketika ekonomi stabil, rakyat hidup dalam kondisi yang lebih baik, lapangan pekerjaan tersedia, harga kebutuhan pokok terkendali, dan pembangunan terus berjalan. Namun ketika ekonomi goyah, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari meningkatnya angka pengangguran, melonjaknya harga barang, hingga terjadinya krisis sosial dan politik. Inilah situasi yang kini sedang dihadapi oleh Malaysia, negara tetangga Indonesia yang tengah mengalami berbagai tantangan ekonomi yang mengkhawatirkan. Malaysia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara, kini berada di persimpangan jalan. Berbagai faktor internal maupun eksternal telah menyebabkan ekonomi negara tersebut melemah secara signifikan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah melemahnya nilai ekonomi. Mereka menyebabkan tukar mata uang ringgit terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya mata uang ini membuat daya beli masyarakat menurun dan harga barang-barang impor menjadi semakin mahal. Selain itu, Malaysia juga mengalami peningkatan utang negara yang cukup signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, utang pemerintah terus meningkat akibat berbagai kebijakan yang kurang efektif dalam mengelola fiskal negara. Ketergantungan terhadap utang luar negeri semakin memperburuk kondisi keuangan Malaysia, terutama ketika suku bunga global mengalami kenaikan. Biaya pembayaran utang pun semakin besar, sehingga pemerintah harus mencari cara untuk menyeimbangkan anggaran mereka. Tidak hanya itu, sektor industri dan perdagangan Malaysia juga menghadapi tekanan besar akibat persaingan global yang semakin ketat. Negara ini selama ini bergantung pada ekspor minyak dan gas, serta produk elektronik dan kelapa sawit. Namun, harga komoditas yang fluktuatif, serta kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang kurang menguntungkan telah membuat sektor ekspor Malaysia mengalami penurunan. Dengan melemahnya daya saing industri dalam negeri, banyak perusahaan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja mereka yang akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Di tengah kondisi yang sulit ini, masyarakat Malaysia mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, biaya hidup semakin tinggi, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Ketimpangan ekonomi pun semakin terlihat, di mana kelompok masyarakat kelas bawah semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketidakstabilan ekonomi ini tentu berimbas pada kondisi sosial dan politik di Malaysia. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, dan gelombang protes mulai muncul di berbagai daerah. Rakyat menuntut solusi konkret dari pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Namun, hingga saat ini, kebijakan yang diambil belum memberikan dampak yang signifikan di kesehatan masyarakat di Indonesia dalam memperbaiki kondisi ekonomi negara. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara tetangga justru menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia berusaha untuk memperkuat ekonomi domestik dengan berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan investasi dalam sektor infrastruktur dan industri manufaktur yang diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, Indonesia juga semakin gencar dalam mengembangkan sektor ekonomi digital yang kini menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Dengan semakin banyaknya startup dan perusahaan teknologi yang berkembang di Indonesia, potensi ekonomi digital semakin besar dan memberikan peluang baru bagi masyarakat. Perbandingan antara kondisi ekonomi Malaysia dan Indonesia semakin jelas terlihat. Jika Malaysia menghadapi berbagai tekanan yang membuat ekonominya melemah, Indonesia justru sedang berusaha memperkuat fondasi ekonominya untuk menghadapi tantangan masa depan. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat internasional, terutama bagi para investor yang sedang mencari negara dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan menjanjikan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, setiap negara harus memiliki strategi yang tepat untuk menjaga stabilitasnya. Malaysia kini berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Jika tidak, maka dampaknya akan semakin meluas dan berpotensi membawa negara tersebut ke dalam krisis yang lebih dalam. Sementara itu, Indonesia terus melangkah maju dengan berbagai kebijakan yang lebih terarah.
Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan memperkuat sektor-sektor strategis, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Saat ini, dunia tengah menyaksikan bagaimana Malaysia menghadapi ujian berat dalam sektor ekonomi mereka. Rakyat Malaysia semakin menjerit akibat kenaikan harga barang, meningkatnya pengangguran, dan melemahnya daya beli. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka kemungkinan besar Malaysia akan mengalami masa-masa sulit yang lebih panjang. Di hadapan Presiden Prabowo, yang kini sedang membawa Indonesia ke arah pertumbuhan yang lebih stabil, Malaysia harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Jika tidak, maka masa depan ekonomi negara tersebut akan semakin terpenuhi, dan rakyatnya akan terus merasakan dampak dari ketidakstabilan yang terjadi. Dunia terus bergerak dan setiap negara harus siap menghadapi tantangan yang ada. Malaysia kini harus memilih apakah mereka akan terus bertahan dengan kondisi yang ada atau segera melakukan perubahan besar untuk menyelamatkan perekonomian mereka. Sementara itu, Indonesia tetap melangkah maju, menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, sebuah negara bisa tetap kuat meskipun menghadapi berbagai tantangan. Di tengah situasi yang semakin mendesak, pemerintah Malaysia harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menahan laju kemerosotan ekonomi. Kebijakan yang tepat harus diterapkan dengan cepat dan efektif, terutama dalam menstabilkan nilai tukar ringgit, mengendalikan inflasi, serta menarik kembali kepercayaan investor. Jika Malaysia gagal dalam mengelola krisis ini, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rakyatnya sendiri, tetapi juga oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Malaysia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Malaysia saat ini adalah bagaimana menarik kembali investasi asing yang mulai beralih ke negara lain, termasuk Indonesia. Dengan daya saing yang menurun serta ketidakpastian kebijakan ekonomi, banyak investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar Malaysia. Sebaliknya, Indonesia justru menjadi tujuan investasi yang semakin menarik berkat stabilitas ekonomi dan kepemimpinan yang lebih terarah di bawah Presiden Prabowo. Tidak hanya dari sisi investasi, sektor pariwisata Malaysia juga mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi yang kurang kondusif. Ketika daya beli masyarakat menurun, industri pariwisata domestik melemah, sementara wisatawan asing juga mulai mempertimbangkan destinasi lain yang lebih stabil dan menguntungkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka Malaysia akan semakin kehilangan salah satu sumber pendapatan utamanya. Dalam menghadapi tantangan ini, Malaysia tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama dalam mengelola ekonominya. Dibutuhkan reformasi besar-besaran, baik dalam kebijakan fiskal, moneter, maupun dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Jika tidak segera dilakukan, maka ekonomi Malaysia bisa semakin terpuruk dan rakyatnya akan terus menjerit menghadapi beban hidup yang semakin berat. Sementara itu, Indonesia terus melaju dengan optimisme. Dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi ekonomi yang lebih jelas, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.